takut sama COVID, saya nggak takut sama apapun, saya bilang. Kenapa kok bisa begitu, Ustazah? Karena dari sejak awal sudah ada kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? COVID-nya made in-nya Allah. Selagi miliknya Allah, saya merasa aman. Selagi dari Allah, saya merasa aman. Tinggal kita deketin aja pemiliknya, beres urusannya. Alhamdulillah. Sebab tidak ada apapun di atas muka bumi ini kecuali Allah lah penciptanya. Betul kata Nabi Allah Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah satu yang menciptakan aku, menciptakan kita semua, menciptakan apapun yang ada di alam semesta, fahuwa yahdin. Dan Allah lah satu yang dapat memberi hidayah kepada kita dan kepada semua orang. Makanya kalau pegel-pegel ngadepin anak, Bu, jangan lama-lama dihadepin anaknya. Ibu-ibu kalau mau susah, kalau mau gampang, ibu-ibu kalau mau mudah ngadepin anak, Bu, jangan kelamaan ngadepin anak. Ngadepin aja yang nyiptain anak. Siapa, Bu? Ibu angkat tangannya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anakku. Ini saya kasih tahu, ada orang soleh ngajarin saya. Ada perempuan solehah ngajarin saya. Dia bilang, kalau pengen anaknya jadi anak yang soleh-solehah, ibu lagi kesel sekalipun sama anak, lagi marah sekalipun sama anak, ibu jangan pernah berhenti untuk doa kayak gini, ya Allah, saya ridho kepada anak saya, maka ridhoilah mereka ya Allah. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua? Saya orang tuanya, saya ridho pada anak-anak saya. Gitu. Ibu sekesel apapun sama anak ibu, jangan sampai keluar kata-kata saya nggak ridho sama kamu nak, atau kamu bilang sama Allah, ya Allah saya nggak ridho sama anak saya. Kenapa? Sebab kalau ibu nggak ridho sama anak ibu, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, Bu, anak ibu bakalan berantakan, nggak diridhoi sama Allah kok. Tambah nggak bener, tambah dosa, tambah deket sama bahaya, tambah deket sama malapetaka. Naudzubillah min dzalik. Ntar kalau anak ibu semakin deket menarkoba, semakin tercemplung ke arah-arah yang nggak baik, pergaulan bebas, perzinaan dan lain sebagainya, yang susah selain anak ibu siapa? Dirimu sebagai orang tuanya. Maka semarah apapun bilang, ya Allah, saya memang kesel sama anak saya, tapi saya tetap ridho pada anak saya. Ya Allah, maka ridhoilah mereka. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan anak, pada keridhoan orang tua? Maka saya orang tuanya ridho pada anak saya, ridhoilah mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ke jalanmu ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh, salehah di sisimu ya Allah. Gitu. Sebab Allah satu, yahdin, yang memberikan petunjuk kepadaku, kepada kita sekalian teman-teman. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, kata Nabi Ibrahim. Allah satu yang memberi makan, Allah satu yang memberi minum. Nggak ada orang bisa ngasih kepada kita makanan atau minuman. Nggak ada. Yang ngasih kita makan cuman satu, ibu-ibu sekalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, Ustazah saya dikasih makan sama suami saya. Enggak ada, Bu, suamimu sama tukang makan, bukan tukang ngasih makan. Pemberi makan cuman satu, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
Kalau ada suami ngasih banyak kan alhamdulillah. Suami ngasih dikit alhamdulillah. Suaminya bilang maaf ya, nggak bisa ngasih banyak, nggak apa-apa bang, tenang. Rezeki kan semuanya dari Allah bang, nggak apa-apa. Diminta kepada Allah yang sedikit ini mudah-mudahan jadi berkah. Gitu. Jangan yang kok transferan kurang. Malam ini sampai 3 malam berikutnya silahkan tidur di luar. Itu pasti bukan ibu-ibu pengajian tuh. Bukan. Kalau ibu-ibu pengajian biasa ngaji tahu. Tahu arti firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah satu yang ngasih rizki kepadanya, dan Allah tahu di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat dia berada saat ini. Allah tahu. Kamu tinggalnya di mana, sekarang lagi ada di mana, Allah tahu. Enggak akan ada rezeki yang nyasar. Kok rezeki saya habisnya pindah rumah nih enggak lancar ya? Jangan-jangan rezekinya masih datang terkirimnya ke alamat yang lama. Nah itu nggak ada ceritanya tuh, nggak ada rezeki nyasar. Jadi sekalian saya muliakan, bahkan semut di dalam sebongkah batu yang ada di dalam lautan saat malam gelap gulita, Allah akan menyampaikan rezeki kepadanya. Apalagi kamu udah gede kayak begini nih, kelihatan di peta. Tenang teman-teman saya sekalian, akan sampai rezeki kepadamu. Yang tenang, yang sabar, biar rezeki datang padamu dalam keadaan halal. Sehingga bawa kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah, baik dunia sampai akhirat. Alladzi huwa yut'imuni wa idza maridtu fa huwa yashfin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, aku kalau sakit Allah satu yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah yang bisa bikin mati, Allah pula lah nanti yang akan menghidupkanku kembali. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Allah pula lah yang aku berharap kepadanya agar dia mengampuni aku pada hari pembalasan. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku ilmumu. Karuniakanlah kepada aku kebijaksanaan darimu ya Allah. Kasih kepadaku ilmu yang bikin aku faham. Ngadepin orang mesti kayak gimana, ngomong mesti kayak gimana. Ngerti kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Tahu bahasa apa yang harus disampaikan kepada setiap orang. Itu kebijaksanaan namanya. Bukan sekedar ilmu teman-teman. Orang bijaksana tuh kayak Imam Syafi'i. Kalau ditanya sama orang, Imam Syafi'i diem dulu baru jawab. Murid-muridnya berasa nggak keren gitu, kayak masih mikir dulu kalau ditanya. Lima taskutu qablal jawab ya Imam. Mengapa engkau pakai diem dulu sebelum kau jawab wahai Imam? Kata Imam Syafi'i, hatta a'rif akhairun fi jawabi am fi sukuti. Sampai saya tahu orang ini bagusnya dijawab pertanyaannya atau bagusnya didiemin pertanyaannya. Karena Bu, ada banyak pertanyaan-pertanyaan orang tuh yang jawaban terbaiknya adalah didiemin, disenyumin aja. Kayak adik-adik nih. Dek, kamu kalau ditanya misalnya gitu ya,
saya tadi begini, sholat saya sah apa enggak? Itu pertanyaan harus kamu jawab kalau kamu ngerti ilmunya. Tapi kalau kamu ditanya, mondok mulu, kapan kawin? Tuh. Kalau kamu lagi ditanya, kapan kawin? Itu jawaban terbaiknya adalah diam. Senyumin. Udah gak usah dijawab apa-apa. Kenapa gitu? Namanya kita tahu jawabannya ya. Kawin, punya anak, mati. Itu adalah sesuatu hal yang urusan Allah. Kita nggak tahu sesuatu yang dalam genggaman Allah. Maka pertanyaan kapan kawin sama dengan pertanyaan kapan punya anak, sama dengan pertanyaan kapan mati. Orang udah kawin, pertanyaannya, wah belum punya anak nih, kapan? Ya kan mana tahu ibu ya. Tuh. Gitu. Itu namanya kebijaksanaan. Bijaksana itu tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya diam. Di atasnya ilmu bijaksana itu. Makanya itu yang diminta sama Nabi Allah Ibrahim. Adik-adik juga gitu. Adik-adik santri nih. Dek, jangan asal minta ilmu, minta juga kebijaksanaan. Ya, Rabbi zidna ilma warzukni fahma. Rabbi zidni ilma, ada warzukni fahma. Pemahaman itu yang membuat kamu menjadi orang yang bijaksana. Doa juga, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Kumpulkan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Ini penting banget nih doanya Nabi Allah Ibrahim nih. Sebab berkumpul dengan orang soleh membuatmu kenal sama para syuhada, para pejuang-pejuang Islam, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari para ulama kamu akan kenal sama siddiqin, para wali-walinya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Dan dengan kamu banyak mengenal para kasih-kasih Allah, kamu akan tahu tentang hakikat sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutannya teman-teman. Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya bakal dikumpulkan dengan orang-orang terbaik. Siapa mereka? Urutan paling depan, nabinya Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu nggak bisa nyampe nih kepada Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya kecuali lewat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di belakang mereka tuh ada para wali. Kamu juga kesulitan buat kenal sama para wali kecuali kamu ikut hadir di majelis-majelisnya para syuhada, para pejuang Islam, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau belajar berguru dari para ulama, maka kamu akan banyak kenal sama para kekasih Allah, kamu akan dikenalkan kepada Nabi besar Muhammad. Nah, kadang-kadang nyari ulama nih juga kamu perlu juga cari tahu orang-orang yang ada di belakang para ulama, yaitu para solihin, orang-orang soleh. Makanya hidup ini jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Pastikan teman-teman orang-orang yang di sekelilingmu adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim, al-hikni bisolihin. Kumpulkan aku senantiasa ya Allah dengan orang-orang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku lisan yang senantiasa berkata benar, lisan yang senantiasa berkata baik. Waj'alni min waradati jannatin na'im. Jadikanlah aku ya Allah orang-orang yang nanti di akhirat pantas untuk berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Kalau ini nih
tambahan doa khususnya Nabi Allah Ibrahim mendoakan ayahandanya, ya Allah ampunilah dosa ayahandaku, sungguhnya dia adalah orang yang dhalin, orang yang tersesat. Kita juga kalau tahu ada orang yang berada dalam keadaan kesalahan, berada dalam keadaan yang enggak baik, teman-teman saudaraku sekalian, doain. Itu penting. Doa itu adalah hadiah terindah yang dapat kamu berikan kepada seseorang. Jangan kamu julitin. Jangan kamu salah-salahin. Jangan kamu kata-katain, apalagi kamu hina. Saya sekalian, terhadap pelaku dosa jangan kamu hina. Kenapa gitu? Khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hakikatnya menentukan perbuatan dosa maupun ketaatan. Saudaraku sekalian, Allah lihat kamu tidak mensyukuri ketaatanmu, malah menghina-hina pelaku dosa. Khawatir Allah pun kemudian menjadikan kamu salah satu di antara mereka. Jangan. Apalagi sampai kamu buka-buka aibnya orang. Yang orangnya enggak suka, yang orangnya enggak ridho. Serem teman-teman, takut. Sebab Nabi Muhammad bilang, siapa yang buka aibnya orang lain, siapa yang membuka-buka aibnya orang lain, menceritakannya kepada orang-orang lain, maka Allah akan membuka-buka aibnya, bahkan dari dalam kamar tidurnya sendiri. Jangan. Kalau kita dikasih lihat aibnya orang, waktumu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah hidayahmu kepada orang tersebut dan kepadaku. Kan begitu? Berikanlah hidayahmu ya Allah kepadanya dan kepadaku. Karuniakanlah kepada kami semua akhir yang baik dalam segala sesuatu. Karena Bu, mau sejelek apapun orang kamu lihat di masa sekarang, kamu gak pernah tahu akhir kehidupannya kayak gimana. Gak pernah lihat orang jahat yang kemudian taubat bisa dinaikkan Allah kepada derajat yang tinggi. Betul Bu? Mantan preman, mantan pezina, mantan apalah semuanya, mantan maling. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, mantan kriminal yang kemudian jadi orang-orang soleh. Enggak satu, enggak dua, banyak. Sementara kamu yang sekarang dalam keadaan taat belum tentu sampai akhir kehidupan Allah karuniakan taat kepadamu dan kepadaku. Kita sekarang ngerasa alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita jalan taat. Kita sholat nggak tinggal, aurat ketutup rapat. Tapi siapa yang pernah bisa menjanjikan, siapa yang bisa menjaminkan bahwa sampai akhir kehidupan kamu tetap berada dalam jalan taat? Kalau Allah mau nyabut iman yang telah dikaruniakan di hati kita, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu lebih mudah daripada saat kita membalik telapak tangan kita. Makanya sampai perlu-perlunya kita itu perlu untuk terus-terusan meminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau karuniakan di dalam hati kami ya Allah. Karuniakanlah senantiasa rahmatmu, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Karena hanya Allah satu Bu yang bisa netepin iman Islam di hati kita, yang bisa netepin hidayah di hati kita. Abis yaitu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi la tuhzini wa la tuhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kecewakan aku di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yawma la yanfa' mal wa la banun illa man atallah biqalbin salim.
Jangan kecewakan aku di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Hari akhirat nanti ya Allah. Jangan susahin saya ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim. Hari di mana tidak manfaat orang bawa anak, tidak manfaat orang bawa harta. Yang manfaat adalah orang yang datang pada Allah bawa hati yang selamat. Hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Hati yang selamat dari kotoran-kotorannya. Dan juga yang ketiganya, hati yang indah berhias dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, tuh. 3 itu tuh, teman-teman. Hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana? Nomor 1, hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Apa penyakit hati yang paling berbahaya? Nomor 1, sombong. Nomor 2, hasut. Ini disebut sama Sayyidina Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah tentang penyakit hati paling berbahaya ini teman-teman sekalian. Yang pertama sombong, yang kedua hasut. Penyakit paling berbahaya dan merupakan induk dari penyakit-penyakit lainnya. Penyakit sombong, merasa diri seseorang, merasa diri sesiapa, merasa diri punya nilai, lo nggak tahu siapa gua. Itu dia tuh, sombong. Dan coba liatin hatimu. Punya nggak penyakit kayak begitu? Pernahkah kamu melihat seseorang dan kamu merasa dirimu lebih baik darinya? Sering. Betul? Betul? Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kamu ngelihat ada perempuan jadi pelakor. Bukankah hatimu langsung bilang, ih amit-amit. Mendingan saya sih biar gini-gini juga. Kagak ada ceritanya ngerebut laki orang. Kan begitu? Betul? Betul? Ngeliat orang-orang yang pakaiannya terbuka-terbuka. Bagaimana perasaan hatimu? Tidakkah kamu langsung merasa, ya ampun, tuh neraka kangen tuh sama dia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bagaimana pandanganmu ketika melihat orang lain? Tidakkah kamu seringkali merasa bahwa dirimu itu lebih baik daripada orang tersebut? Ini adalah penyakit paling berbahaya, Bu, rasa sombong. Tapi Ustazah, saya tuh kalau ngelihat yang lain-lain enggak Ustazah. Saya suka ngerasa bahwa, Masya Allah ya orang itu ya, Masya Allah ya orang itu ya, Masya Allah ya orang itu ya. Saya mau Ustazah amat dikit orang doang yang suka ngerasa diri saya tuh lebih baik daripada dia. Cuman ada berapa gitu Ustazah palingan. Teman-teman sekalian, liatin iblis. Iblis itu ibu-ibu sekalian tinggal di surga Allah. Ibadahnya luar biasa. Ma min buk'ah min buka'il ardi was sama illa waqad sajad fihi iblis sajdah. Kata Allah SWT. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya teman-teman sekalian, Imam Ghazali menceritakan ini dalam kitabnya Minhajul Abidin. Enggak ada satu jengkal tanah di bumi ataupun di langit melainkan iblis tuh udah pernah sujud di sana, udah pernah sujud di sana. Kurang apa ibadahnya iblis? Ditinggalkan sama Allah di surganya Allah SWT. Ngelihat para malaikat-malaikatnya Allah. Iblis
tidak merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada para malaikat-malaikatnya Allah. Dia tahu malaikat Jibril lebih mulia daripada dirinya. Dia tahu Mikail, Israfil semuanya lebih mulia daripada dirinya. Dia tahu malaikat yang kerjaannya sujud kepada Allah di arasnya Allah atau di langit-langit yang di bawah-bawahnya, semuanya iblis tahu mereka semua lebih baik daripada iblis. Sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis ngerasanya orang baru nih, belum pernah ibadah nih. Adik-adik santri, kamu ngelihat orang baru kayak gimana? Para ustadzah, kalau ada ustadzah baru kayak gimana? Teman-teman, kalau ada orang baru tinggal di komplek kamu, perasaan kamu kayak gimana? Jangan sampai mirip sama iblis. Ketika datang Nabi Adam, iblis ngerasanya siapa sih ini? Memicingkan mata. Apalagi ketika iblis tahu emang orang baru tuh dari mana asalnya? Dari tanah. Gua dong dari api. Tanah mah diinjak-injak. Api dong bisa dipakai buat masak. Nih, kalau kamu ngerasa dia emang anaknya siapa? Oh, anaknya situ. Gua dong anaknya ulama. Gua dong anaknya kiai. Gua dong anaknya seorang tokoh masyarakat. Kamu mirip sama siapa? Serem bener. Kamu jangan mikir bahwa sifat-sifat buruk ada dalam hati, saya sudah aman darinya. Belum, teman-teman, belum. Perjuangan sampai dengan akhir, teman-teman. Perjuangan sampai saat mati, teman-teman. Untuk membuat hati terus-terusan merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Kecuali jika Allah merahmati saya. Saya bukan siapa-siapa. Meski apapun yang saya punya, meski berapapun hafalan yang ada di memori, meski berapapun harta yang saya miliki, meski berapa banyak ibadah yang saya sudah kerjakan, saya bukan siapa-siapa. Karena belum tentu Allah terima. Saya bukan siapa-siapa. Kecuali jika Allah berkenan menerima saya. Dan menyayangi, merahmati saya. Akan tetapi begitu Allah tidak berkenan menerima kita, Allah mengusir kita dari kehadiratnya, semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, iblis sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dipertontonkan di hadapan kalangan para malaikat. Kemudian Allah berkata kepada segenap malaikat-malaikatnya, "Ya malaikat isjudu li Adam." Wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis, atuk doang petenteng. Ya iblis, mama na'aka antas juda id amartuk. Kata Allah, iblis, kenapa kamu gak sujud? Padahal aku yang memerintahkan. Bukankah selama ini ibadahmu adalah untuk taat padaku?
Sebuah ibadah menjadi ibadah ketika mengerjakan taat. Ibadah itu bukan sholat. Kalau kamu sholat di masa haid, ibadahmu bukan taat, malah jadi dosa. Bukan begitu? Makanya Allah bilang, ya iblis, bamana aka antasjud in amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu gak sujud? Adalah aku yang perintahkan, kata Allah. Apa jawab iblis? Iblis gak ngelihat, oh iya ya Allah kan yang merintah, langsung sujud. Gak gitu. Selama ini kan saya ngerjain taat ya. Ini kan Allah juga nih yang memerintahkan. Berarti kan saya mestinya taat. Iya ya Allah, sekarang juga saya sujud. Saya tadi gak ngerti bahwa engkau yang memerintahkan ya Allah. Gak gitu. Ini dikasih bimbingan sama Allah dengan ucapan id amartuk. Kagak ngerti juga iblis. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kamu kalau bikin salah, ditegur sama orang, hati-hati. Jangan sampai jadi kayak iblis nyari pembenaran. Kalau kamu telah datang kebenarannya, segeralah tunduk kepada kebenaran. Siapapun yang menyampaikan. Apalagi kalau orang mulia yang nyampein. Ditegur sama guru, ditegur sama ustadz, ditegur sama ustazah, ditegur sama kiai. Ya udah langsung aja. Sami'na. Kita dengar, kita patuhi. Jangan jadi kayak iblis. Ana khairun minhu. Ya Allah, saya disuruh sujud nih sama iblis nih. Saya lebih baik daripada Adam. Saya disuruh sujud sama Adam ya Allah. Nggak ada ceritanya deh Allah. Saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud sama dia? Kok bisa kamu ngerasa kayak begitu iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku. Beriman iblis. Jangan kamu kira iblis itu gak beriman. Beriman teman-teman. Jangan kamu kira yang namanya kekafiran itu adalah karena tidak beriman. Belum tentu. Ini kayak iblis nih. Mengingkari perintah. Tidak tunduk kepada perintah Allah. Itu adalah sekafir-kafirnya kekafiran. Iblis bilang khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah. Iblis kan beriman, yang nyiptain dia adalah Allah. Tapi dia nyari kekafirannya teman-teman sekalian. Dengan melihat Adamnya. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, maka aku ogah sujud sama dia. Apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah kamu dari surga. Turunlah kamu ke bumi. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Udah diusir dari kehadirat Allah teman-teman. Udah diusir dari surga yang asalnya kenikmatan, dikasih susah, kagak mau belajar juga. Nih banyak nih. Ini kejadian iblis nih sama Nabi Adam, Allah SWT itu selalu terulang, bahkan terulang dalam kehidupan kita. Kita suka ngerasa diri kita lebih baik, diri kita sombong, diri kita begini, kita bisa ini, kita bisa itu. Allah kemudian kasih, dikeluarkannya kita dari surga. Tiba-tiba jadi sakit kita, tiba-tiba jadi sulit kita, tiba-tiba jadi keadaan gak mengenakan buat kita. Orang yang asalnya sombong dengan harta, Allah jadikan dia bangkrut. Itu kayak Adam, kayak iblis dikeluarkan dari surga. Maksudnya biar apa? Biar tunduk loh nak, kamu tunduk, kamu hambaku. Tapi kadang-kadang suka jadi kayak iblis nih orang-orang. Mudah-mudahan kita gak masuk di antara mereka teman-teman. Serem bener, udah dikasih susah, udah dikasih ujian, udah dikasih, ustazah kenapa ya saya hidup kok susah mulu. Itu kadang-kadang adalah cara Allah SWT buat memberikan kepada hatimu pelajaran. Biar kamu tunduk dalam kepada Allah. Biar kamu membenamkan dirimu dalam sujud kepasrahan. Biar kamu ngerasa, ya Allah ternyata saya bukanlah siapa-siapa. Ternyata diri ini adalah hambamu yang hina dina.
Jangan jadi kayak iblis. Habisnya disuruh keluar dari atas muka bumi, dia bilang, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau gitu ya Allah, tungguin aja sampai hari pembalasan. Lah kamu ngapain? La uwiyannahum ajma'in. Saya bakal sesatkan anak keturunan Adam. Ini kayak begini nih modelnya nih. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesombongan. Amin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Saya mau cerita. Ada dulu di zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam seorang Hawari. Hawari itu kayak sahabatnya Nabi Muhammad. Orang soleh, ahli taat, ahli ibadah. Sampai dari ibadahnya yang luar biasa, dia kalau jalan ada awan naungin. Bu, untung Allah tuh gak bikin kita tuh jadi kayak gitu ya. Kebayang kalau kita setiap kali jalan ada awan naungin, rasanya kayak gimana gitu. Enggak ibu-ibu kalau mikir gitu, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya gak dikasih muka cakep-cakep amat. Kita nih kalau dikasih muka cakep, takutnya jadi sombong. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi orang gak kaya-kaya amat. Kalau dijadikan Allah kaya, Bu, belum tentu kita nggak sombong. Adik-adik kalau mikir, alhamdulillah ya Allah, saya nggak dijadikan pinter-pinter amat. Belum tentu kalau kamu tuh dijadikan pinter, belum tentu nggak sombong. Allah tuh Bu udah ngukur semuanya tuh udah pas. Jangan sampai kamu balik, ya Allah, kapan sih saya dijadiin orang kaya ya Allah? Kayak hidup kenapa miskin mulu ya Allah. Hati-hati. Ya Allah, kenapa sih ini muka kayak gini amat, kagak kayak artis-artis gitu. Hidung sampai nangkring begitu, saya hidung udah kayak asal ada aja. Ya Allah, nih hidung apa kutil ya? Jangan teman-teman saya sekalian, Allah tuh udah ngepasin semuanya. Makhluk ta'ala batila. Allah tidak pernah membuat kerusakan dalam ciptaannya. Nah, itu yang terbaik buat kamu. Itu adalah yang terbaik buat kamu. Dah. Buat ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, nggak usah mikir mau operasi plastik, nggak usah. Itu dah yang terbaik yang Allah SWT berikan buat kita. Syukuri apa yang ada, itu adalah cara kita untuk bisa senantiasa berbahagia dan jangan pernah membanding-bandingkan dalam urusan dunia kepada yang lain-lain. Syukuri aja apa yang ada. Allah SWT ngasih semuanya sesuai. Udah itu yang paling pas teman-teman. Buat semua orang, buat semua hamba-hambanya. Toh alhamdulillah, biar kata sedikit-sedikit sampai segini juga masih alhamdulillah semua kan. Pernah nggak bisa makan karena emang bener-bener nggak ada makanan? Pernah? Nggak pernah. Pernah nggak sampai nggak bisa keluar karena nggak punya baju? Pernah? Ya ampun, nih sebenarnya nih kepengen banget nih pergi pengajian. Terus kenapa? Nggak punya baju. Pernah? Nggak pernah teman-teman. Allah nggak pernah melupakan kita dengan rezekinya. Kalau kita tuh sampai yang ngerasa susah, itu biasanya karena dua hal. Karena kamu ngebandingin rezeki kamu sama rezekinya orang. Itu, atau yang kedua karena kamu mikirin rezeki buat yang akan datang. Ya ampun, nih sedikit nih nggak cukup buat bulan depan. Nah, kamu ngapain mikirin bulan depan? Kamu jadi susah pikirannya. Kalau yang kamu pikirin adalah urusan bulan depan, bahkan tahun depan. Ustazah doain ya. Kenapa emang Bu? Saya susah nih Ustazah. Kenapa? Suami saya Ustazah bakalan pensiun tahun depan. Nah, masih tahun depan, kenapa kamu pikirin dari sekarang? Yuk, jadi hamba Allah yang ngerti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah kasih selalu yang terbaik. Kita nih kalau dikasih banyak-banyak, takutnya juga jadi sombong. Takutnya jadi ujub teman-teman saudaraku sekalian. Nih kayak dia ini nih. Seorang Hawari, sahabat Nabi Isa, kurang apa
apa? Ahli ibadah kepada Allah yang sampai dari bagusnya ibadahnya sampai setiap kali dia berjalan kemana-mana ada awan menaungi dia. Satu hari dia lagi jalan di jalanan, ibu-ibu sekalian, ada pemabuk sedang dalam keadaan habisnya mabok tuh. Apa namanya? Teler. Itu bukan nama es ya. Lagi terlantar, lagi keleleran di jalan. Dalam keadaan bajunya kotor, mulutnya bau, mukanya kotor, dan dia dalam keadaan habis berbuat maksiat, yaitu mabok. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, udah sadar dia. Orang tadi ini nih, yang Hawari tadi nih, ahli ibadah tadi ini, dia jalan dinaungin awan di atasnya, dia pas ngeliat orang mabok itu, dia mau lewatin jalan orang mabok ini, dia mikir kayak gini nih, ih, jijik banget ya. Ih, jijik banget tuh orang. Bau, kotor, abis mabok. Ih, saya jalannya jauh-jauhan aja dari dia. Jangan sampai nih dosanya jadi nyiprat sama saya. Kehinaannya jadi nyiprat sama saya. Kebusukannya jadi nular sama saya. Ih, jauh-jauhan saya jalannya. Orang menjijikkan kayak begitu, amit-amit, amit-amit, amit. Gitu. Ibu-ibu sekalian, dia pun jalan ngelewatin orang tersebut dengan perasaan sombong. Merasa dirinya ahli taat, ahli surga. Ngelihat orang itu ahli dosa, ahli neraka. Ibu-ibu sekalian, di jalan. Sementara yang dilewatin ini, Bu, si orang mabuk tadi ini, dibuka matanya, kemudian dia liatin orang itu tadi. Badannya bersih, mukanya cakep, wangi, harum baunya. Ibu-ibu sekalian, kan memang orang sunnah ya untuk berwangi-wangian. Kecuali perempuan kalau ngelewatin banyak laki-laki atau berkumpul di tempat umum yang banyak laki-laki, jangan wewangian. Tapi kalau berkumpul perempuan-perempuan kayak gini nggak apa-apa, bagus, sunnah. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan bau yang tidak enak keluar dari tubuh kita, teman-teman. Dia nggak mandi 3 hari. Bajunya nggak ganti seminggu. Tadi pagi nggak sempat sikatan gigi. Ya Allah, Bu, yang sebelah merasa terganggu denganmu, nggak begitu caranya orang Islam. Nabi itu pernah bahkan mengeluarkan seseorang dari masjid hanya karena orang itu bau bawang mentah mulutnya. Habis makan bawang mentah, Nabi diusir dari masjid. Tentu dengan bahasa yang baik ya. Kasih tahu gitu apa masalahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, karena kita memang nggak boleh ganggu orang lain bahkan dengan bau yang nggak enak dari tubuh kita. Nah ini orang ini tadi nih. Si orang yang mabuk ini begitu buka matanya dia lihat orang yang ahli taat ini, Masya Allah, Masya Allah. Bersih mukanya, bersih badannya, wangi, cakep. Terus dilihatin sama dia. Ada awan naungin di atasnya dari sebelum lewat nih orang. Dari sebelum lewat si orang ahli ibadah tadi ini. Sampai terus dia liatin orang itu dari dekat pas ngelewatin dia. Meskipun orangnya tadi lewatnya agak jauh-jauhan gitu ya. Tapi kan deket tuh pas lewatin dia gitu. Emang jalannya satu itu. Diliatin aja.
Ya Allah, ya Allah. Alangkah mulianya hamba-Mu itu ya Allah. Dan betapa ketaatan memang menjadikan seseorang mulia. Sementara saya nih berbuat dosa berulang-ulang kepadamu, membuat saya hidupnya jadi hina seperti ini, bau, kotor, terhina. Gak ada orang mau deket sama saya kecuali lalat, yang ngerubungin lalat gitu kan. Dia bilang, ya Allah, betapa mulianya hamba-Mu yang taat, betapa hinanya hamba-Mu yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ia pun kemudian duduk dan berkata, ya Allah, adakah kesempatan bagi hamba-Mu ini untuk kembali kepadamu, mendekat kepadamu dan meninggalkan dosa-dosaku. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, tak akan lagi kukerjakan perbuatan dosa mulai saat ini. Ia pun mulai berdiri. Meski terhuyung-huyung, ia mulai berdiri. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, hal pertama yang dia lakukan adalah at-tamasi, at-ta'asi, at-tabarruk, mencari keberkahan dengan ahli taat di hadapannya dengan cara dia ngepasin langkahan kakinya dengan langkahan kakinya orang tersebut ada di belakangnya orang ini. Jadi orang taat ini sama dia diikuti. Kakinya tuh di mana tuh tadi tuh? Dia ikutin, dipegangin gitu. Dia ikuti langkahan kakinya, dipasin melangkahan orang tersebut. Saya berkata, ya Allah nih liatin ya Allah. Saya udah berjalan di telapakan kakinya orang-orang soleh. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau memandangnya dengan pandangan penuh cinta, pandang pula lah hamba-Mu yang hina dina ini dengan pandangan penuh cinta. Saya cinta kepada orang-orang soleh ya Allah, maka cintailah saya pula. Hati yang tawadu. Si orang yang di depan ahli taat, ibu-ibu sekalian, dia tuh kan emang lagi dari tadi nih, siapa sih nih? Ih ya ampun, jijik banget sih, siapa sih nih? Malah diikutin, pasti noleh. Ngapain dia ngikutin saya? Ih amit-amit. Dia jalannya dipercepat, ibu-ibu sekalian. Si orang yang di belakang ngelihat yang di depan, beliau mempercepat langkahnya. Saya pun juga akan mempercepat langkah saya karena saya berkeinginan mengikuti hamba-Mu yang soleh ini ya Allah. Ibu-ibu sekalian, saat itulah Nabi Isa lewat di jalanan tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, samperin ahli taat, ahad hawarik, salah satu dari hawarimu itu. Bilang sama dia, wahai Isa, hatinya tidak mengerti, tunduk padaku, ia sombong kepada hambaku. Katakan padanya, seluruh ketaatannya telah aku hapuskan dari semua catatan-catatan kehidupannya. Pahala tahajud, pahala ibadah, pahala zikir, pahala sedekah, pahala ilmu, pahala dakwah, semuanya aku gugurkan saat ini juga karena aku marah kepadanya yang hatinya sombong kepada hambaku itu. Dan katakan kepada hambaku yang pemabuk itu, bilang sama dia, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena ketawaduan hatinya dan karena dia mengerti bagaimana memuliakan hamba-hambaku. Bu, apa enggak ngeri kalau kita terus-terusan ngeliatin aibnya orang? Apa enggak ngeri? Pahala kita kan enggak banyak. Tahajud ngantuk, puasa lapar, betul. Taat sama suami berat, ngedidik anak susah. Ibu, ibadah apa yang sudah kita berhasil lakukan selama ini? Cuman segitu-gitunya, mau tuh pahala ibadah yang segitu-gitunya digugurkan Allah Subhanahu wa taala, dihabisin Allah Subhanahu wa taala karena kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Padahal ianya belum tentu.
Belum tentu. Sebab nilai orang ditentukan dari bagaimana akhir hidupnya. Ahuwa fi husnil khatimah am huwa fi su'il khatimah. Ini nilai kita nih, semuanya ditentukan dari bagaimana akhir hidup kita. Dek, adik santri, dek, nilaimu di mata Allah nggak kayak buku rapot. Yang kalau kamu ranking 1 artinya kamu lebih baik daripada yang ranking 2 dari belakang. Enggak gitu. Nilai kita di mata Allah itu tergantung dari bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita dimatikan dalam husnul khotimah? Di saat Allah telah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar untuk kita, berkenan menerima kita dan berkata kepada kita, wahai hambaku, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku, aku ridho padamu, kamu ridho padaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Seperti itukah akhir kehidupanmu, ataukah akhir kehidupan kita adalah Allah tutupkan rapat-rapat dari kita pintu rahmatnya, membuat kita tidak tahu harus pergi kemana sesudah terusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kematian itu pasti adanya. Esok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Akan tetapi semua yang hidup pasti mati. Bayangkan jika kamu mati, Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kiranya kamu akan pergi? Kamu mati berpulang kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kalau Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kamu akan pergi? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya gak usah ngurusin orang lain. Urusan kita jauh lebih penting. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Nilai kita belum divonis, nilai kita belum dijatuhkan. Semuanya sama-sama sedang berjuang. Maka perhatikan betul perjuanganmu, teman-teman saudariku sekalian. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Saya ingat betul apa yang disampaikan Hubabah Bahiyah kepada saya. Beliau bilang, Halimah, kalau suatu hari nanti orang-orang memuliakanmu, nak, kamu harus tahu, itu bukan karena kamu berhak atas hal itu. Akan tetapi karena Allah Maha Baik telah menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Nilai kita adalah nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita nggak tahu. Nih ibu-ibu yang tua-tua nih, pasti tahu yang namanya kaset. Tahu ya Bu ya? Yang umurnya kayak seumuran saya nih, tua nih kan. Saya yakin nih, tahu yang namanya kaset. Ibu-ibu kita semua nih Bu, kayak kaset nih Bu.
Nggak ketahuan isinya sampai dimasukkan ke kotaknya tip tuh Bu. Ingat nggak ibu-ibu? Kalau udah dimasukin ke kotaknya tip, dinyalain baru ketahuan isinya. Kaset kan kayak begitu. Nih kita semuanya nih Bu, hidup nih kayak kaset ibu-ibu sekalian. Nilai kita nih nggak ketahuan, isinya kita nih nggak ketahuan sampai kita masuk ke dalam kotak kubur kita. Udah masuk kuburan, tuh baru ketahuan nilai kita. Saat ajal datang menjemput kita, Israel tuh datang mencabut nyawa kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam kotak kubur kita, saat itulah nilai kita baru diberikan. Vonisnya baru diberikan saat itu. Jadi sekarang nih semuanya masih sedang dalam masa-masa perjuangan. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Hatimu jagain. Hatimu jagain. Para istri, jangan suka merasa lebih baik daripada suamimu. Para ibu, bisa jadi anakmu lebih mulia di mata Allah daripada dirimu. Kamu hanya perlu mendidik, tapi nggak pakai mukul, nggak pakai nyubit, nggak pakai jewer, nggak pakai ngata-ngatain Bu. Mereka hambanya Allah. Akhwati, saudariku sekalian, jangan pernah merasa diri lebih baik dari tetangga, dari si ini, dari si itu, nggak ada. Nggak usah. Fokus aja sama perbaikan diri sendiri sambil merasa. Kalau ada lihat kekurangan orang lain, aib orang lain, dosa orang lain, pinter-pinter jaga lisan. Sebab katanya Imam Asy-Syafi'i, jangan sebut-sebut dosanya orang. Kenapa gitu Imam? Karena orang juga punya lisan dan kamu juga punya dosa. Betul? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong dari dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan semua sifat-sifat buruk dari dalam hati kita. Sifat hasud mudah-mudahan hilang. Ujub insya Allah hilang. Kita minta sama Allah SWT, ya Allah bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakitnya. Sembuhkan hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakitnya. Gimana caranya biar sembuh Ustazah? Caranya taubatin. Caranya belajar biar ngerti. Kemudian sesudah ngerti diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sambil terus minta bimbingan sama Allah SWT. Allah bimbing hati saya, Allah bimbing hati saya, Allah terus minta sama Allah SWT. Teman-teman, selain daripada kamu minta ilmu yang manfaat, selain kamu minta rezeki yang luas, selain daripada kamu minta kesehatan badan, ada yang lebih penting untuk dimintain, yaitu hati yang selamat. Allahumma rzuqni qalban khasyian. Allahumma rzuqni qalban saliman. Atau kayak doa yang tadi tuh. Tadi dibacakan sama ukhti kita ini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa indah tuh. Ya Allah, karuniakanlah untuk hati kami jalan takwanya. Bersihkanlah hati kami ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu melakukannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hati saya ya Allah, hanya Engkau satu ya Allah yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Bukankah Engkau ya Allah yang menciptakannya? Bukankah Engkau ya Allah yang dapat memeliharanya? Gitu. Minta sama Allah SWT. Hafal tadi doanya? Belum? Yuk kita baca bareng-bareng.
Allahumma ati nufusana taqwaha. Ikuti saya. Khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sering-sering baca doa itu. Doa niakan kepada hati kita jalan takwa. Allah bersihkan hati kita, Allah sucikan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi saya sampaikan hati yang selamat tuh hati yang 3 tadi itu ya. Hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya hati. Yang paling tinggi penyakitnya hati adalah sombong sama hasud. Hasud itu apa Ustazah? Hasud itu enggak seneng lihat orang lain seneng. Seneng lihat orang lain enggak seneng. Itu hasud. Mudah-mudahan Allah selamatin. Enggak seneng lihat orang lain seneng. Tetangga ngebangun rumah, tetangga rumahnya tinggi, dia dong darahnya tinggi. Ada tuh yang kayak begitu. Oh, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Enggak seneng lihat orang lain seneng. Nauzubillah min dalik. Nauzubillah min dalik. Saudara sekalian, hati yang selamat dari segala penyakit-penyakitnya. Ini waktunya udah semakin sempit, kita bahas sedikit-sedikit aja. Kemudian yang keduanya teman-teman saya sekalian, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. Apa tuh kotorannya hati? Dosa. Dosa. Makanya saya berulang kali sampaikan kepadamu, bertaubatlah dari dosa. Saya sering sampaikan di majelis-majelis. Taubatilah dosamu. Itu sama kayak kamu nyapu, kayak kamu ngepel hati kamu itu. Ya? Sebab katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Idza adnabal mu'min nakat fi qalbihi nuqta sauda." Apabila seorang mukmin berbuat dosa, tertorehlah satu titik hitam di ruang hatinya. Kalau kemudian dia bikin dosa lagi. Kalau dia beristighfar dan bertaubat, terhapuslah titik hitam tersebut. Kalau dia nggak taubat, dia nggak istighfar, dia nggak minta Allah ampuni dosa-dosanya, maka dia berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi, satu titik hitam, terus begitu sampai hatinya terpenuhi dengan titik-titik hitam. Itu namanya ran. Karatnya hati. Teman-teman, kalau sudah hati berkarat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun." Enggak, kata Allah. Itu gara-garanya ada ran dalam hatinya. Ada karat dalam hatinya dengan sebab perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hatinya sudah penuh dengan ran, meskipun mukmin dia, meskipun dia adalah orang yang beriman, pakai jilbab tiap harinya, meskipun dia juga kerjain sholat tiap hari, tapi ran dalam hatinya sampai membuat hatinya gelap. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu dia akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Matinya dia akan mati dalam keadaan pintu rahmatnya Allah tertutup darinya. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Dosa-dosamu taubati. Dosa-dosamu taubati. Biar hatinya selamat. Biar hatinya bersih. Gugurin. Keluarin dosa-dosanya. Sapu dosa-dosanya. Ada dosa-dosa yang gak mempan dengan disapu nih kotorannya nih. Pel kalau gitu. Ada juga yang gak mempan juga nih. Sikat. Teman-teman saya sekalian. Sikat. Dengan apa itu? Dengan sungguh-sungguh menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada banyak dosa tuh yang dengan istighfar aja dihapus. Dengan disapu aja dihapus. Itu istilah dosa. Kotoran. Ibu-ibu saya sekalian, kotoran nih sampah nih. Ruangan kita ada sampahnya. Ini mirip sama hati kita nih ya. Simak dengan baik. Ruangan tuh kan suka ada sampahnya, ada kotorannya.
Ada jenis kotoran yang hilang dengan hanya disapu. Sapu doang udah bersih. Kan gitu ya? Sama dosa-dosa kita juga gitu. Ada bu dosa-dosa tuh yang dengan diistighfarin, dengan kamu berbuat kebaikan-kebaikan gitu ya. Kayak kamu sedekah, kamu istighfar gitu ya. Dosa-dosanya kehapus, hilang. Kayak disapu tuh sampah hilang. Dosa kamu melihat laki-laki yang bukan mahramnya, gitu kan ya? Nah tuh, kehapus tuh, hilang tuh, gitu. Meskipun jangan sering-sering, nanti akhirnya hatinya jadi kotor teman-teman. Tiap ada laki-laki lewat, ganteng juga nih. Lewat lagi, gantengan yang itu dah. Terus dilihatin, coba ya laki gua kayak gitu. Hati-hati tuh, hati-hati. Jadi sekalian saya muliakan, tapi itu ada jenis dosa-dosa kecil yang bisa tuh kehapus dengan istighfar, kehapus dengan disapu gitu kan istilahnya. Ada jenis dosa-dosa yang gak mempan disapu, mempannya dengan dipel. Ibu-ibu sekalian, dipel tuh pakai apa? Dipel pakai apa? Pakai air teman-teman. Ya ada yang dicampurin pewangi gitu-gitu. Tapi kan dipel kan pakai air. Ya Bu ya? Ada nggak di sini yang ngepel pakai tanah? Saya pernah lihat ada orang di daerah Lombok, ada satu kawasan tertentu, ibu-ibu sekalian kalau ngepel pakai kotorannya sapi. Ada tuh. Kira-kira tambah bersih atau tambah kotor? Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nah, kita nih kalau ngepel kan pakai air, demikian pula dengan ngepelin hatimu pakai air. Air apa Ustazah? Air mata taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering nangis takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi penghapusan dosa-dosa kita. Hadir majelis, diingetin tentang dosa, diingetin tentang Allah, air mata bercucuran, itu hatimu lagi dipel. Hadir majelis, diingetin tentang Nabi Muhammad, kamu menangis rindu kepadanya, itu hati kamu lagi dipel. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati kita lagi makanya kalau orang, saya nggak pernah loh nangis karena takut sama dosa-dosa. Kebayang kayak apa kotornya hatinya. Jangan begitu. Kita punya banyak dosa, kita juga mesti sering-sering kali ngepel hati kita. Menangis takut kepada Allah. Kok susah ya Ustazah? Saya tuh susah banget mau nangis karena takut sama Allah tuh susah. Ya udah kalau gitu, tangisilah hatimu yang susah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hatimu itu loh, bukan berarti kamu nggak bisa nangis. Nonton sinetron sedih dikit aja nangis. Nonton film India nangis. Nonton drama Korea aja nangis. Segitunya kamu bilang saya memang gak bisa nangis. Makanya saya tuh susah nangis karena Allah. Bukan, kamu gak ngerti siapa Allah. Makanya kamu susah nangis. Terus gimana dong Ustazah biar ngerti sama Allah? Yang sering hadir di majelis. Yang sering dengerin kajian-kajian para ulama. Biar kamu tambah ngerti sama Allah. Ustazah, saya kok nggak pernah ya nangis kangen sama Nabi Muhammad. Berarti emang saya nggak gampangan nangis ya Ustazah? Enggak, bukan karena itu. Nyatanya kamu tuh loh, kalau ngelihat orang berpisah, suami istri kemudian balikan lagi, kamu bisa nangis. Nyatanya kalau kamu lagi tersinggung, gampang bener nangisnya. Kamu pas ngeliat handphone suamimu penuh dengan WhatsAppan kepada perempuan lain yang minta ditransfer, nangis kamu kejar. Kamu bisa nangis teman-teman, cuman kamu selama ini nangis bukan pada sebab yang benar. Itu tadi, kamu selama ini airnya tuh gak dipakai buat ngepel. Betul Bu?
Selama ini kamu kalau ngepel hati kamu bukan pakai air. Pakai air juga sih, tapi air kencing. Nih gimana mau bersih? Tambah kotor hatinya. Tambah kotor hatinya. Yuk teman-teman sekalian, belajar. Kalau kamu gak bisa nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad, tangisilah hatimu yang belum kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kamu gak pernah nangis karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena haru atas karunia yang telah Allah berikan padamu, tangisilah hatimu yang belum mengenal Allah. Sebab itulah yang bisa membersihkan hatimu itu. Taubatilah dosa-dosamu. Semanis apapun dosa itu terasa. Dosanya pacaran kamu inget. Dulu tuh seneng banget dah gua pacaran. Di pojokan bioskop. Teman-teman sekalian, saya bilang, taubati dosa-dosamu. Jangan pernah mengingat dosa dengan rasa manis. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, tiap kali kamu mengingat dosa dan hatimu senang, ketulis dosa baru lagi di sisi Allah. Yuk bersihin hatinya. Hati yang selamat. Dan yang terakhir teman-teman, hati kamu kalau pengen selamat, satu, selesai dari semua penyakit-penyakitnya. Allah sembuhkan kita dari penyakit-penyakitnya hati. Kemudian yang kedua, Allah bersihkan hati kita dari dosa-dosanya yang selama ini telah banyak memenuhi ruang hati kita, dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menangis karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang ketiganya, kalau kamu kepengen hatimu selamat, berhiaslah dengan sifat-sifat yang baik. Aghla ma yakun, yang Allah kasih paling mahal dari sifat-sifat yang baik teman-teman saudara sekalian, namanya ikhlas. Al-ikhlasus sir min asrari lan adauhu illa fi qulubil mahbubin min ibadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah sifat termahal yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Tidak akan aku berikan kecuali kepada hamba-hambaku yang tercinta di sisiku. Ikhlas, sifat paling mahal. Jadi guru yang ikhlas. Punya pondok pesantren yang ikhlas. Ini kayak saya nih, ngajar yang ikhlas. Kamu hadir majelis taklim yang ikhlas. Saya hadir ngaji, nggak dapat beseknya, yang ikhlas. Saya nggak dapat air aja loh, saya nggak dapat, yang ikhlas. Saya duduknya di tangga, yang ikhlas. Teman-teman saya sekalian, ikhlas itu apa sih? Ngerjain sesuatu hanya berharap Allah, hanya berharap ridhonya Allah, hanya berharap ampunannya Allah. Itu namanya ikhlas. Nggak ngarep sesuatu dari yang sifatnya dunia ini, nggak terpaling hatinya dari melihat kepada sesuatu yang sifatnya dunia. Kamu jadi istri yang ikhlas, Bu, nggak usah ngarep dari suamimu, ngarepnya dari Allah aja. Insya Allah kalau kamu ikhlas, Allah pasti akan mudahkan semua urusan duniamu. Tenang aja, jangan kebanyakan nuntut suami, Bu. Jangan kebanyakan nuntut suami, Bu. Yang ikhlas hatinya, Bu, terhadap kekurangan-kekurangan suamimu yang ikhlas. Suamimu sama suaminya orang, hatimu nanti gerah terus. Iya, Bu. Lo gak tahu Bang, no dia no Bang. Tiap bulan Bang diajakin jalan-jalan melakinya. Jangan. Bang, kamu gak tahu gak Bang, teman saya yang itu Bang, baru habis dibeliin mobil Bang, melakinya Bang. Jangan.
Sino bang, udah habis dibeliin tas baru bang, mahal katanya bang. Jangan, hatimu jagain yang benar, yang ikhlas jadi istri, Bu. Kalau kamu ikhlas jadi istri, ngerjain yang ngarepin ridhonya Allah. Nanti yang bayar bukan suamimu, yang bayar Allah. Allah kalau ngebayar nggak tanggung-tanggung. Bayaran dari Allah adalah surga di saat nanti di akhirat, bahagia di saat kamu hidup di dunia. Itu bayaran dari Allah. Allah tuh kalau ngasih buat orang-orang yang berbuat buat Allah Subhanahu wa taala, di dunia dibahagiakan Allah, di akhirat dimasukkan dalam surga. Dah ngarep dari Allah aja enak. Enak, enggak gampang kecewanya. Enggak gampang kecewanya. Yang ikhlas itu perkara paling tinggi yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Amin. Jadi murid yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas, jadi saudara yang ikhlas sama saudara. Jangan suka rebut-rebutan warisan. Betul. Hidup di dunia yang ikhlas. Ya Bu ya, jangan suka ngutang. Emang orang kalau ngutang gak ikhlas Ustazah? Ya itu, gak terima sama rezeki yang Allah bagi, akhirnya suka ngutang-ngutang. Ibu-ibu sekalian, hal paling tinggi yang Allah karuniakan dalam hati seseorang, biar hatinya selamat nih ya, adalah ikhlas. Dan terakhir, hal paling indah yang Allah bagi kepada hati seseorang adalah mencintai kekasih Allah. Yang gak mau maulidan, gak mau solawatan, sampai dikatain bid'ah, dikatain haram gitu saja. Saya bilang, saya jawab, mereka telah kehilangan salah satu hal terindah yang ada di atas muka bumi ini. Kesian ya, kesian. Jadi kita doain aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hati mereka keindahan rasa. Indahan rasa itu yang paling tingginya, keindahan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk mudah-mudahan di pembahasan Qalbun Salim, hati yang selamat, mudah-mudahan hati kita semuanya selamat insyaallah.